sekarang setelah berobat sudah nggak sakit lagi dan bisa beraktivitas meskipun lagi datang bulan. Anak saya lahir dengan sehat, selamat, sehat rohani, sehat jasmaninya, dan sekarang udah 4 tahun 3 bulan. Ikhtiar, dikatakan kalau janin saya tidak berkembang. Ternyata setelah saya mengikuti konsultasi dan arahan dari Dr. Juanda, inilah hasil yang didapat saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani, dan saya sekarang berada di kantor pusat Aquaterapi Indonesia. Dan di belakang saya ya ada botol-botol obat herbal Aquaterapi Indonesia. Nah, ini dia nih obat-obat yang sudah sejak 25 tahun ya mengobati infeksi TORCH. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang belum tahu apa itu AKTI ya, AKTI itu merupakan Aquaterapi Indonesia, pengobatan herbal yang fokus pada infeksi TORCH. Nah, TORCH itu merupakan gabungan dari sumber parasit yang terdiri dari tokso, rubella, TBC, dan herpes yang bisa menyebabkan gagal hamil, sulit hamil, dan juga bisa menyerang pada persyaratan manusia seperti otak dan mata misalnya. Nah, TORCH ini selain menyerang pada ibu hamil, kan seringnya kan katanya pada ibu hamil, bisa juga nih pada laki-laki, perempuan yang juga bisa, mulai dari usia balita hingga lansia pun bisa terinfeksi TORCH. Nah, jadi jangan salah bahwa biasanya katanya kan TORCH itu biasa sering menyerang pada ibu hamil, tapi ternyata bisa juga loh menyerang pada laki-laki atau bisa juga pada anak-anak maupun usia lanjut. Nah, seperti biasa pada episode sebelumnya kan saya sering memberikan cerita-cerita pasien sudah berhasil terbebas dari infeksi TORCH. Dan kali ini saya juga akan memberikan cerita dari pasien yang sudah berhasil terbebas dari infeksi TORCH. Dan saya harap Bapak dan Ibu sekalian juga bisa termotivasi dengan melihat cerita yang akan saya tampilkan, dan semoga Bapak dan Ibu sekalian juga bisa terbebas dari permasalahan ini. Maka dari itu yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusni Endrayati, nama suami saya Maulana. Saya menikah sudah 20 tahun, tahun 2000. Saya belum mempunyai anak, dan keluhannya saya kalau datang bulan selalu sakit dan sudah melakukan operasi 2 kali, tapi masih tetap sakit. Dan setelah minum ramuan ini, alhamdulillah sakit haidnya sudah berkurang dan bisa beraktivitas. Belum. Saya belum pernah hamil. Ya, belum pernah telat juga, selalu haid terus. Pernah program sih dulu, tapi belum berhasil juga. Saya sudah berobat kemana-mana dan saya baru tahu kalau saya kena TORCH. Ini saya dikasih tahu sama teman untuk berobat di Pak Juanda. Iya, dulunya saya tahu dari TV, cuman kan itu jauh ya, di Bogor tahunya, itu dulu banget. Nah, pas sekarang ini saya dikasih tahu sama temen katanya ada di Cirebon. Makanya saya langsung berobat di Cirebon. Insya Allah yakin. Dan emang sudah ada buktinya sih, datang bulan saya sudah nggak sakit lagi. Insya Allah saya yakin berobat di sini karena buktinya saya yang dulu bertahun-tahun datang bulannya sakit,
Sekarang setelah berobat sudah nggak sakit lagi dan bisa beraktivitas meskipun lagi datang bulan. Kalau dulu pas datang bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman tidur-tiduran aja. Dan saya yakin sekali berobat di sini itu bagus. Kadang kalau ngelihat teman-teman pada bawa anak, saya merasa minder dan malu sendiri gitu. Teman-teman yang baru pada nikah sudah pada punya anak, sedangkan saya sudah bertahun-tahun belum punya, dan ya merasa nggak enak juga sih sama suami, apalagi sayanya tiap bulan sakit gitu. Iya, suami saya juga pernah uji lab, suami saya sehat, hasilnya katanya bagus, jumlah spermanya cukup, dan ya mungkin karena di sayanya mungkin. Semoga usaha saya berobat di Pak Juanda seperti pasien-pasien yang lainnya berhasil mempunyai momongan dan punya momongan yang sehat sempurna, yang seperti yang selama ini saya harapkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya Bapak Dede dan sekarang lagi bekerja. Saya menikah tahun 2008. Dari sana 1 bulan kemudian saya hamil dan keguguran. 1 tahun setengah kemudian saya baru hamil lagi, dan waktu usia kehamilan 9 bulan saya mengalami keguguran. Anak saya meninggal dunia waktu melahirkan, istilahnya meninggal di dalam kandungan. Setelah itu 4 bulan kemudian saya hamil lagi, tahun 2012 hamil lagi, tetap mengalami keguguran lagi. Anak saya di usia 8 bulan kehamilan meninggal dunia lagi. Saya hampir putus asa karena udah 3 kali saya keguguran, udah mengalami keguguran 3 kali, dan akhirnya tahun 2015 saya mulai berobat ke dokter. Ternyata saya positif, semuanya positif, CMV, tokso, sama rubella, semuanya positif. Dan dokter menyarankan berobat kurang lebih 1 tahun. Dan tetap saya merasa putus asa karena belum dikasih momongan lagi. Setelah itu bulan Agustus 2015 saya ketemu sama teman saya yang sudah berhasil memiliki momongan karena dia ikut terapi ke aksi Tasikmalaya, dan saya mengikuti saran dia, dan saya ikut seminar di aksi Tasikmalaya. Alhamdulillah 3 bulan kemudian saya mengkonsumsi obat ramuan dari Pak Insinyur Juanda. Alhamdulillah 3 bulan kemudian saya positif hamil. Dan setelah hamil pun saya mengkonsumsi ramuan Pak Juanda sampai melahirkan. Alhamdulillah anak saya lahir dengan sehat, selamat, sehat rohani, sehat jasmaninya. Dan sekarang udah 4 tahun 3 bulan. Mari kepada pasangan yang mau memiliki momongan seperti saya, mari semangat untuk
berobat, berjuang, khususnya kepada ibu-ibu pasangan yang menginginkan kehamilannya. Mari berobat ke Aquatrade Terapi Indonesia yang berada di seluruh cabang Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ke Bapak Insinyur Juanda yang telah membantu memotivasi saya untuk memiliki momongan seperti sekarang ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk proses hamilnya sih tidak begitu lama, begitu tahun. Perbedaan 2 tahun dari anak pertama, saya langsung mengandung ini Natasha, cuma langsung divonis sama dokter bayinya tidak berkembang. Setelah itu dokter menyarankan saya untuk berobat atau konsultasi dengan dokter Juanda. Dan kebetulan waktu itu ada seminar di Surabaya, saya datang ke Surabaya dan mengikuti seminar beliau. Saya ikuti petunjuk dan arahan dari dokter Juanda, kemudian minum obatnya. Alhamdulillah setelah dicek, kemudian anak saya bisa berkembang. Ya, sebagai seorang ibu sedih ya Pak, pastinya. Pasti sangat sedih mendengar bayinya tidak berkembang. Tapi aku yakin Allah itu maha kuasa, semuanya sesuatu itu dari Allah. Karena itu saya tetap berusaha mencari alternatif terbaik selain dari dokter. Dan kebetulan saya tipe orang yang tidak sepenuhnya percaya dengan vonis satu dokter, jadi saya ambil second opinion dokter lain. Jadi seperti itu. Ya, dari hasil lab dan USG dokter yang pertama awal memvonis saya terinfeksi virus Toxo, kemudian saya berikhtiar, dikatakan kalau janin saya tidak berkembang. Ternyata setelah saya mengikuti konsultasi dan arahan dari dokter Juanda, inilah hasil yang didapat saya. Anak saya bisa hidup selama 19 tahun dengan alhamdulillah pun IPK-nya juga tinggi seperti yang diberitakan sama dokter Juanda. Dokter saya juga berkurang dan ini hasilnya. Kalau diungkapkan dengan kata-kata susah ya Pak. Seorang ibu yang divonis anaknya kemungkinan tidak akan hidup, tidak berkembang, tiba-tiba dengan keyakinan yang kuat dan positif kepada Allah, ternyata bayi saya sehat. Bahkan setelah melihat hasil sekarang, saya juga membesarkan anak saya sendiri. Saya lepas dari suami, maka saya bercerai. Tapi alhamdulillah dengan kehendak Allah pula anak saya bisa seperti ini. Bagi masyarakat umum atau masyarakat awam yang memang kita tidak mengetahui ilmu kedokteran atau apapun, ketika kita divonis dengan salah satu dokter, tolong jangan mudah percaya. Bukan berarti kita tidak menghargai atau tidak menghargai ilmu kedokteran, tapi kita harus yakin kalau ada alternatif yang lain. Dan kita tidak boleh percaya dengan satu vonis, tapi kita harus mengambil second opinion yang lain. Diusahakan pertama kali adalah konsultasi dengan beberapa dokter. Dari ketika dokter itu, dari beberapa dokter yang kita temui, kita akan bisa melihat dari perbedaan alasan yang dokter berikan kepada kita. Disitulah kita harusnya sebagai masyarakat awam harus bisa berpikir, pasti ada sesuatu dalam diri kita. Entah itu apa, harus kita cari tahu. Dan tidak ada salahnya kita mencari alternatif yang lain yang berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Yang penting tetap berusaha dan berdoa dan hakul yakin dengan kuasa Allah. Bagaimana pemirsa, tadi sudah menyimak ya cerita dari pasien yang sudah berhasil terbebas dari infeksi. Nah, tadi kan saya nunjukin ya botol-botol yang ada di belakang ya kan. Nah, di belakang saya juga banyak data-data pasien yang mulai dari tahun 2000-an. Gak cuma ini aja loh, banyak banget di bawah-bawah saya juga nih, di lemari-lemari juga banyak banget data pasien. Ini baru di Bogor ya. Dan di cabang-cabang lain juga banyak ya, mulai dari Sabang hingga Pulau Sulawesi ya. Dan orang Papua pun biasanya berobatnya yang terdekat itu ke Makassar ya. Jadi cabang Aquatrade Terapi Indonesia ini sudah ada hampir 25 cabang. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik untuk mengikuti program pengobatan kami, bisa mengikuti dengan cara mendaftarkan diri, menghubungi kontak person atau nomor pusat yang sudah ditayangkan di layar gadget Bapak dan Ibu sekalian.
Nah, apabila ternyata kotaknya tidak ada ya, tidak ada di kota cabang terdekat, bisa menghubungi dan tanyakan bagaimana cara mendapatkan atau mengikuti program kami. Nah, semoga tayangan tadi bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan channel ini kepada kerabat dan teman Bapak Ibu sekalian. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.